Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita ada di dalam pagi yang indah yang Tuhan izinkan hari ini kita ada oleh karena pertolongan Tuhan. Mari kita akan satu di dalam doa dan kita akan mulai ibadah doa pagi kita pada saat ini. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Hingga pagi ini kami boleh ada karena pertolongan Tuhan. Kami rindu pagi ini kami ada di dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang saat ini ikut join di dalam acara doa pagi, Tuhan memberkati kami. Urapan Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu.
sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami rindu, kami senang terus ada di dalam hadirat-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, ada di dalam hadirat-Mu, ada di dalam penyembahan, bawa hadirat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urala patakasi nalamuri nalamalayala. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya. Oh kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya lamaraya shikana. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu kudus, nama-Mu ajaib, nama-Mu suci, agung. Pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pujilah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
haleluya, haleluya. Namamu kudus, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, namamu kudus Tuhan, namamu kudus, kudus Tuhan, namamu kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Namamu kudus, namamu Allah yang kudus, Tuhan yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya l'amor, ya l'amor, ya l'amor. Haleluya, 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 haleluya. Ya la mara, ya la murina, la mala, ya la kuria, la mala, ya la. Engkau layak diagungkan, Tuhan layak dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Ya la morina, la mara, ya la bo, haleluya. Tuhan yang layak dimuliakan. La maraya, la maraya, la murina, la maraya, la ya la maraya, la murina, kuria la malaya, la murina, la malaya, puya la baraya, shikara la murina, la malaya. Oh Tuhan Yesus, jamahan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu menjamah kehidupan kami. Pujilah Tuhan, kami angkat pujian di hadapan-Mu. Haleluya, layaklah Tuhan yang ditinggikan. Serukan kata haleluya, haleluya. Oh, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi
Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di takhta-Nya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirat-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak ku terima pujian, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 Pujilah Tuhan. Kami siap hati kami diberkati dengan firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang paling subur untuk firman Tuhan bekerja melalui hamba-Mu pagi ini yang memberkati setiap kami. Pujilah Tuhan. Kami buka hati kami buka tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu bekerja atas hidup kami dengan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu akan menuntun kami. Ujian ini akan memimpin kami untuk kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat
katakan nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Ini iman kami yang memberi menang sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini adalah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Berkati kami dengan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kami akan membawakan firman melalui BPDA kami dari Lukas 24 ayat 5b sampai 8. Judul firmannya yaitu firmannya menguatkan lutut yang gemetar. Ya, saya bacakan di dalam firman Lukas 24 ayat 5b sampai 8. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari firman ini, kita sambungkan dengan judul khotbah hari ini, yaitu bahwa kita ini harus menggunakan firman. Dalam setiap perkataan, apa saja kita harus menggunakan firman, Bapak Ibu. Ketika hati saudara susah atau takut, pandanglah Yesus melalui firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Nah, kita harus tahu apa yang dikatakan Yesus di dalam pencobaan yang dicobai oleh iblis. Tuhan selalu menjawab dengan firman. Nah, ketika hati saudara susah dan takut, pandang Yesus, Bapak Ibu, melalui firman-Nya. Begitu juga ketika iman saudara lemah, pandanglah Yesus melalui firman-Nya di dalam Roma 10 ayat 17. Ketika lutut saudara gemetar, pandanglah Yesus melalui firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, kita harus melihat firman yang Tuhan berikan itu bukan hanya dilihat, percaya, dan melakukan, tetapi harus memandang firman yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, sehingga kami mendapat kekuatan melalui firman itu. Waktu Yesus dicobai iblis, Dia juga menjawab dengan firman, Bapak Ibu. Firman yang dipakai oleh Tuhan Yesus waktu Dia dicobai iblis, Dia katakan di dalam Lukas 4 ayat 4, jawab Yesus padanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dia memakai firman, Bapak Ibu. Jadi firman itulah yang menguatkan iman kita. Ya Bapak Ibu, kita boleh melihat, mendengar, dan melakukan, tetapi harus juga menghidupi firman itu, sehingga kita mendapat kekuatan yang baru, dan kita dapat mengalahkan segala apapun di sekitar kita. Baik itu sakit penyakit, masalah, godaan, semua dikalahkan melalui firman. Karena firman itulah perkataan Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Di dalam Lukas 4 ayat 8, Tuhan Yesus juga menjawab. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan memakai firman lagi. Dia dicoba iblis, Dia terus menjawab dengan firman. Ibu kalau sekarang ini gelisah atau hatinya resah, gunakan firman. Aku percaya Tuhan, firman-Mu yang mengatakan aku tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Itu melalui firman. Apa yang Ibu sudah dengar melalui firman itu harus dihidupkan, Bapak Ibu, biar kita mendapat kekuatan di dalam firman itu. Ya, juga di dalam Lukas 4 ayat 12, Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencabai Tuhan Allahmu. Waktu Yesus dicoba iblis, Tuhan selalu menjawab, sehingga iblis mundur, Bapak Ibu.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami kasih, kita harus menghidupi firman, menggunakan kata-kata melalui firman-Nya. Firman-Nya itu perkataan Tuhan sendiri Bapak Ibu. Jangan kita cuma, ya aku percaya Tuhan, aku melakukan, tapi juga harus menghidupi firman itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan Ibu gentar. Kita harus juga, kalau kita sudah mendengar satu ayat, kita harus menghafal ayat itu, memasukkan di dalam hati kita. Jadi kita sewaktu-waktu ada masalah, ada cobaan, kita bisa menjawab dengan firman. Firman itulah yang selalu Tuhan berikan pada kita, supaya kita melawan iblis, melawan apa saja cobaan, sakit, penyakit. Terlebih saat ini pandemi ini Bapak Ibu, kita harus melawan dengan firman, menghidupi firman, supaya kita mendapat kekuatan, sehingga kita mendapat kemenangan juga Ibu, Bapak Ibu. Jadi mari kita sekarang saat ini Bapak Ibu, jangan kita ini terus mengeluh, jangan kita terus kecewa, mengasihi diri kita sendiri. Aduh, kenapa ya? Aduh. Nah, saya mempunyai ayat yang menjadi kekuatan di dalam hidup saya, yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itu jadi ayat emas dalam hidup saya Bapak Ibu. Jadi apapun yang saya terima melalui apa saja, itu baik godaan atau sakit penyakit, saya selalu menjawab dengan firman Bapak Ibu. Aku percaya Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberi kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Kalau Ibu melihat saya ini, kalau dilihat dari hanya sepintas saja, ya sawang sinawang katanya, wah saya ini enak, aduh, hidup saya ini enak. Tapi kalau Ibu lihat sedalam-dalamnya, percobaan yang saya alami ini Bapak Ibu, waduh sungguh, kalau saya tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu, mungkin saya sudah gila Bapak Ibu, terus terang aja. Bayangkan Bapak Ibu, pencobaan saya ini tidak mudah Bapak Ibu, tetapi Tuhan itu memberi kekuatan kepada saya melalui firman-Nya, ya. Di dalam 1 Tesalonika itu juga dikatakan, selalu berdoa, selalu bersukacita, apapun ya yang dikehendaki Allah kita harus bersyukur. Waduh, saya melihat ayat-ayat itu, saya bisa kuat Bapak Ibu. Pencobaan saya ini tidak mudah Bapak Ibu. Ibu tahu, saya ini selama menikah Bapak Ibu, saya kurang harmonis Bapak Ibu, sehingga saya pisah dengan suami saya. Saya mempunyai anak satu. Nah, anak saya juga dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Itu kalau secara manusia, waduh, terlalu berat Bapak Ibu. Tapi ayat yang saya pegang di dalam hidup saya, itu yang menguatkan hati saya Bapak, sehingga saya boleh ada saat ini, sampai sebagaimana saya ada ini. Saya bisa tertawa, bisa sukacita. Itu bukan dari saya Bapak Ibu, itu karena Tuhan yang mengasihi saya. Tuhan memberikan saya damai sejahtera, sehingga saya boleh bersaksi kepada orang lain yang menguatkan. Kalau saya lihat ya Bapak Ibu, sedangkan saya punya rumah saya juga digadaikan oleh kakak saya. Suami saya diambil orang, anak saya dipanggil Tuhan. Waduh Bapak Ibu, itu kalau dipikir terus menerus Bapak Ibu, wah bisa salah, bisa saraf saya bisa lemah Bapak Ibu. Tetapi saya tidak mau Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan, Tuhan memberi, Tuhan juga mengambil. Jadi saya punya pegangan hidup. Dalam setiap ayat-ayat itu saya hafal. Oh begini ya Tuhan. Tuhan itu memberi, juga Tuhan itu berhak mengambil. Jadi kita tidak perlu mengeluh terus. Ya kita harus punya iman kepada Tuhan. Oh iya Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Jadi saya tidak terlalu memikirkan hal-hal itu Bapak Ibu. Oh iya ya,
ya sudah. Tuhan memberi anak, Tuhan ambil lagi, ya sudah Tuhan. Itu yang terbaik. Rumah ya begitu. Oh Tuhan yang memberi, ya Tuhan yang mengambil. Ya sudah, nggak usah terlalu mengasihi diri sendiri. Aduh, sebetulnya saya ini orang yang diberkati Tuhan. Mengapa ya Tuhan itu kok nggak kasihan saya? Wah, menyalahkan Tuhan lagi. Jangan Bapak Ibu. Jangan kita terus kalau ada masalah itu nomor satu menyalahkan Tuhan. Jangan, kita harus koreksi diri kita. Apakah kita ini berkenan di hadapan Tuhan atau kita ini punya salah kepada Tuhan? Ya itu harus dikoreksi Bapak Ibu. Nah, kalau saya ini pasrah Bapak Ibu. Hidup saya ini pasrah, ya. Apapun yang terjadi, saya sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya juga tidak mau neko-neko. Saya sekarang ini benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan, jadi tidak memikirkan hal-hal yang lain. Hal-hal dunia itu sudah saya buang jauh-jauh Bapak Ibu. Saya tidak mau. Biar apa saja yang terjadi, sudah aku percaya Tuhan, semua ini di dalam kontrolmu, di dalam rencanamu. Satu perkara yang aku pegang, yaitu rencana Tuhan, bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera. Itu tuh, saya jawab dengan iman Bapak Ibu. Jadi saya mendapat kekuatan sampai saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita hafal ayat-ayat di dalam Alkitab. Kita hidupkan ayat itu dan kita bisa menjawab dengan ayat yang Bapak Ibu sudah pelajari. Ya Bapak Ibu ya. Begitu juga Bapak Ibu harus kita hidupkan firman itu. Sehingga apapun yang terjadi, Ibu mendapat kemenangan, kekuatan di dalam firman itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, kami pesan di dalam judul firman pada minggu ini sungguh luar biasa. Firman-Nya menguatkan lutut yang gemetar. Ya, firman itu yang menguatkan lutut yang gemetar Bapak Ibu. Karena firman itu perkataan Tuhan sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita terus, apalagi di dalam masa pandemi ini, banyak orang yang susah Bapak Ibu. Banyak orang yang, aduh saya kalau lihat itu saya sampai menangis Bapak Ibu. Ada suami atau istri yang dipanggil Tuhan, yang sehat, kuat. Aduh saya mikir, aduh kayak apa ya Tuhan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, mana dia mendapat kekuatan Tuhan. Saya sampai doa sama Tuhan. Tuhan, mengapa ini harus terjadi Tuhan? Tapi satu perkara yang saya pegang, jalan Tuhan tidak pernah salah. Rencana Tuhan damai sejahtera. Itu yang saya pegang. Ya sudah, saya percaya. Itu yang saya pegang dalam firman yang Tuhan berikan pada saya. Jadi saya mendapat kekuatan Bapak Ibu yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami kasihi, mulai saat ini Bapak Ibu, kita jangan belajar, jangan melihat, jangan melakukan firman, tetapi menghidupi firman. Ya, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, kita mendapat kemenangan, kekuatan daripada Tuhan. Seperti saya yang sampai saat ini ada sampai saat ini, itu karena firman Tuhan yang menguatkan saya. Ya Bapak Ibu ya, ya sekian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru saya sampaikan. Lalu saya sambung dengan doa syafaat. Mari kita Bapak Ibu, kita tunduk kepala dan hati pikiran kita fokus kepada Tuhan. Jangan kita memikirkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan iman kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah selesai memberitakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak melalui begitu saja, tetapi firman-Mu Kau materaikan di dalam setiap hati kami, supaya kami tetap Tuhan menghidupkan firman-Mu yang menguatkan hati iman kami dan kami mendapat kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Oh, jika mereka ada masalah, ada apapun Tuhan yang menimpa dalam hidup mereka, Tuhan kuatkan mereka melalui firman-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, jika mereka yang sakit, Tuhan juga kuatkan melalui firman-Mu. Oh Tuhan, bahwa Tuhan tidak kurang panjang menjamanya, tangan Tuhan tidak kurang menjamanya, dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa dan penuh kasih. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, dan kami yakin apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah yang lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, terutama pemimpin kami mulai dari presiden kami, bahkan sampai ke bawah jajarannya dan sampai ke RT RW Tuhan. Tuhan tolong berikan hati yang takut akan Tuhan. Oh Tuhan, tolong ya Tuhan, ampuni bangsa kami, supaya bangsa kami ini Tuhan, oh bertobat Tuhan. Jika mereka Tuhan mempunyai kesalahan, kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka perbuat, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh pengampunan. Jika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni mereka. Tuhan ampuni sekali lagi bangsa kami ini Tuhan. Oh, dan negara kami Tuhan pulihkan ya Tuhan dari penyakit pandemi ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sakit penyakit ini Tuhan kami tidak tahu sampai kapan Tuhan. Tapi satu perkara kami percaya Tuhan, semua ini di dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan lindungi bangsa dan negara kami. Oh, sehingga sakit penyakit pandemi ini Tuhan dapat dilalui dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan Kau tahu jika ada keluarga kami yang belum percaya, yang belum datang kepada Tuhan. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Ini saatnya Tuhan. Ini saatnya Tuhan mereka supaya terus Tuhan mau Tuhan digerakkan hatinya, supaya mereka mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, keluarga kami yang belum percaya, Tuhan jamah mereka. Jangan sampai mereka binasa ya Tuhan, tetapi mereka supaya dapat hidup yang kekal bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terhilang, yang saat ini mundur dari Engkau Tuhan. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Kembalikan dia ke jalan-jalan-Mu ya Tuhan, supaya dosa mereka tidak lebih dalam lagi ya Tuhan yang mereka perbuat, tetapi kembalikan dia Tuhan ke jalan-jalan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur, yang terhilang Tuhan. Oh Tuhan, jamah mereka, jamah hati mereka, supaya mereka digerakkan Tuhan, mau datang lagi kepada Engkau. Karena di dalam Engkau lah Tuhan, ada jalan keluar, ada pengharapan, ada hidup yang kekal yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Tuhan, supaya mereka Tuhan tahu bahwa di dalam Tuhan itu, oh luar biasa ya Tuhan. Oh Tuhan, apapun ya Tuhan, apapun yang terjadi Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara kami Tuhan yang sudah undur, yang terhilang Tuhan, oh Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya mereka Tuhan terus mau datang lagi mengenal Engkau dan mencari jalan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan tambahkan iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan, supaya mereka tetap Tuhan fokus kepada Tuhan, dan supaya mereka juga Tuhan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya benar-benar akan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan mengakhiri doa pagi ini Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Makasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.